Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Tirsa dalam program Sindir Sinau di Rumah dalam mata pelajaran PPKN. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas bab 2 yaitu tentang kedudukan dan fungsi UUD NRI dalam sistem hukum nasional. Sebelum kita masuk ke UUD 45 apa itu, kita bahas dulu bagaimana proses perumusan UUD 45. UUD 45 dirumuskan dalam sidang BPUPKI yang kedua. Nah, kemudian UUD 1945 itu termasuk dalam hukum tertulis yaitu konstitusi, di mana hukum tertulis itu termasuk dalam hukum dasar. UUD 1945 dijadikan sebagai sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan memiliki hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sampai di sini jelas? Setelah konstitusi yang masuk dalam hukum tertulis, konstitusi yang kedua yaitu terbagi menjadi hukum tidak tertulis. Disebut apa hukum tidak tertulis itu? Disebut konvensi. Apa itu konvensi? Konvensi adalah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara negara meskipun tidak tertulis. Siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, salah satu contohnya adalah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dan penyambutan tamu negara. Nah, peringatan tersebut tidak tertulis di dalam undang-undang, tetapi setiap tahun dilaksanakan. Jelas sampai di sini anak-anak? Nah, kedudukan pembukaan UUD 45 itu terdiri dari dua. Yang pertama, pembukaan UUD NRI 1945 sebagai tertib hukum tertinggi. Dan yang kedua, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Ada yang bisa menjelaskan di sini? Kedudukan pembukaan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi yaitu menjadi dasar tertib hukum karena pembukaan UUD 45 memberikan 4 syarat adanya tertib hukum Indonesia, yaitu yang pertama, adanya kesatuan objek yang mengadakan peraturan hukum yaitu pemerintah. Yang kedua, adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan. Yang ketiga, adanya kesatuan daerah di mana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku. Dan yang keempat, adanya kesatuan waktu di mana keseluruhan hukum berlaku. Kedudukan UUD NRI yang kedua yaitu pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Fundamental itu berarti dasar. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal yang ada di dalam UUD 1945 karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau Stats Fundamental Norm bagi negara Republik Indonesia. Adapun kaidah pokok fundamental tersebut antara lain yang pertama, pokok pikiran yang diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945 dan yang kedua, pernyataan kemerdekaan Indonesia dan yang ketiga, tujuan negara, keempat, kedaulatan rakyat dan yang terakhir adalah dasar negara Pancasila. Adapun makna pembukaan UUD NRI tahun 1945 yaitu alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga,
Dan yang terakhir adalah alinea keempat. Oke anak-anak, sampai di sini dulu program sindir yaitu sinau di rumah. Saya harap kalian bisa belajar dari rumah dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.